Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan jilid yang kedua dari kitab ataupun buku Durusul Lughatil Arabiyyah di pelajaran yang ke-9, Ad-Darsut Tasi', ya, pelajaran yang ke-9. Kita kemarin sudah membahas teks ataupun nas yang ada di pelajaran ke-9 ini. Kita lanjutkan sekarang, ya, silakan dibuka. Ya, kita sudah sampai di halaman 60. Ya, sudah sampai di halaman 60. Kita akan lanjutkan di bagian pertengahan dari halaman 60, ya. Kita sudah terakhir sampai pada kalimat majam usama iya ustadzu qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Ya, apa bentuk jamak dari kata as-sama, yaitu langit, ya wahai ustadz? Maka guru menjawab jam'uha, jamaknya adalah samawatun. Nah, kemarin terakhir sampai di situ. Kita sekarang langsung ke selanjutnya, ya. Tsumma sa'ala dan seterusnya. Nah, silakan ikhwah yang ada di studio. Tsumma sa'ala al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Na'am. Kemudian guru bertanya kepada murid-murid beberapa pertanyaan. Na'am, sahih, ya. Tsumma sa'ala al-mudarrisu. Ya, kemudian sa'ala. Ya, sa'ala ini artinya bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Al-mudarrisu. Nah, al-mudarrisu posisinya sebagai apa? Fa'il. Ya, makanya dibaca dengan marfu, al-mudarrisu. Ya. Kemudian guru bertanya kepada siapa? At-tullaba, ya, kepada para siswa. Nah, at-tullaba di sini apa namanya? Keadaannya mansub fathah. Kenapa? Ya, karena posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih, ya. Guru bertanya kepada para siswa iddata as'ilatin. Nah, iddatun asalnya kan iddatun, itu artinya sejumlah atau beberapa, ya. Jadi bisa sejumlah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Nah, di sini iddata as'ilatin bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. As'ilatinya sebagai mudhafun ilaih, ya, maka iddata tanpa tanwin. Nah, adapun iddata kenapa dia dibaca mansub? Kenapa iddata bukan iddatu? Karena sebagai objek juga, maf'ulun bihi juga. Jadi kata kerja sa'ala ini dia membutuhkan dua objek. Guru bertanya. Pertama, objek yang pertama nanyanya ke siapa? At-tullaba. Terus objek yang kedua tanyanya tentang apa? Yaitu iddata as'ilatan. Gitu, ya. Jadi kalau ada kata sa'ala, dia objeknya dua. Ya, objeknya dua. Contohnya seperti ini. Tsumma sa'alal mudarrisu tullaba iddata as'ilatan. At-tullaba maf'ulun bihi, iddata juga maf'ulun bihi. Nah, ya, paham, ya? Nah, silakan selanjutnya. Al-mudarrisu man khalaqaka ya Ibrahimu. Naam, tarjim. Siapa yang menciptakan kamu wahai Ibrahim? Iya, ya. Di sini gurunya bertanya, man khalaqaka. Siapa yang menciptakanmu? Khalaqa, menciptakan, ka ini adalah domir, kata ganti orang kedua. Siapa menciptakan kamu? Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Ya, khalaqa menciptakan. Nah, lanjut. Ibrahim khalaqaniyallahu. Naam. Yang menciptakanku adalah Allah. Iya, ya. Khalaqani, ya, khalaqaniyallahu. Yang menciptakanku adalah Allah, atau Allah menciptakanku. Ya, khalaqa ini fiilnya, kata kerjanya. Nah, ini artinya aku, ya. Asalnya kan khalaqani Allahu, gitu. Iyanya asalnya sukun. Ketika mau dibaca sambung, iyanya dibaca fathah. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu atau khalaqani Allahu. Nah, lafaz Allahu, ya, lafaz Allah
Di sini dibaca marfu karena dia posisinya sebagai fa'il. Nah, fa'il. Nah, selanjutnya Al-mudarrisu. Man khalaqakum ya abnai. Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? nah, man khalaqakum. Nah, tadi khalaqaka berarti kamu, khalaqakum menciptakan kalian. Siapa menciptakan kalian ya abnai wahai putra-putraku? Jawabannya khalaqanallahu. Nanti satu pasang ya, pendek-pendek nih. Khalaqanallahu ya. Khalaqa menciptakan, na ini adalah domir kata ganti nahnu ya, kami ya. Khalaqanallahu, Allah menciptakan kami. Nah, selanjutnya Man khalaqani ya Abbasu. nah, Siapa yang menciptakan kami wahai Abbas? saya. saya. Ya, saya. Siapa yang menciptakan saya wahai Abbas? Khalaqallahu. Khalaqaka. Oh, khalaqakallahu. Nah, ini gurunya nanya siapa yang menciptakan saya ya, kepada Abbas ya. Man khalaqani, siapa yang menciptakan saya ya Abbas wahai Abbas? Maka Abbas menjawab khalaqaka ya, yang menciptakan kamu yaitu siapa? Allah. Guru ya. Khalaqakallahu, yang menciptakanmu adalah Allah. Nah, Al-mudarrisu. Man khalaqas samsa ya abdallahi. iya. Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Iya, terus Abdullah khalaqallahu. khalaqo Khalaqaha Iya. khalaqahallahu. ha ya, ha. Bukan ha. Khalaqaha Allahu. Ya, khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Iya, kan ha ha. Ya, ha sama ha beda ya, kalau ha ringan, ha itu lebih berat ya. Khalaqahallahu. Nah, tadi Yang menciptakannya adalah Allah. iya. Man khalaqas syamsa. Ya, siapa menciptakan asyamsa matahari. Asyamsa maf'ulun bihi, sehingga dibaca apa? Mansub. Ya Abdullahi, wahai Abdullah. Nah, ini kan asalnya Abdullahi kan. Kenapa dibaca ya abda? Kenapa abdanya jadi mansub di sini? Kalau sebelumnya kan ya Abbasu gitu ya. Di sini ya Abdullahi, kenapa? Munada bukan? Nah, munada apa? Yang mudhof. Mudhof. Jadi untuk munada dalam pada isim mudhof yang posisinya sebagai mudhof, maka dia dibaca apa? Mansub. Mansub. Ya, beda halnya dengan sebelumnya di atasnya tuh. Ya Abbasu. Kan asalnya Abbasun, ketika ada huruf ya nida menjadi munada, maka dia cukup apa? Dihilangkan tanwinnya, ya Abbasu. Tapi kalau kata tersebut, isim tersebut posisinya sebagai mudhof, maka dia berubah menjadi apa? Mansub. Seperti ya Abdullahi. Asalnya kenapa? Abdullahi. Ya, abdu asalnya. Karena di sini mudhof, abdu kan mudhof. Lafadz Allah di sini baca majrur karena dia mudhofun ilaina. Abdu karena dia mudhof, ketika dia ditambahkan huruf ya nida atau posisi abdunya sebagai munada, maka dia menjadi mansub. Contoh lagi, Rasulullahi. Ini kan apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Ya, Rasulun mudhof, Allahi lafdzul jalalah mudhofun ilaih. Nah, Rasulullahi ketika ditambahkan ya nida menjadi Rasulullah. iya, menjadi Rasulullahi. Lamnya menjadi mansub, Rasulum menjadi Rasulah. Bisa dipahami ya? Nah, khalaqahallahu, yang menciptakannya adalah Allah. Ha di sini hanya kembali ke mana? Khalaqaha Allah. bukan Matahari. matahari ya, asyamsa yang menciptakan matahari begitu. Haknya kembali ke matahari. Nah, di sini kita tahu bahwa matahari termasuk isim muannas, sehingga di sini kata gantinya adalah pakainya ha, bukan pakai hu. Ya, kalau apa? Mudzakkar kan harusnya pakai hu. Khalaqahu gitu ya. Di sini khalaqaha, berarti ha ini asyams, matahari, ini termasuk isim muannas. Nah, lanjut. Al-mudarrisu.
man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Nah, Dan siapa yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Khalaqallahu. khalaqa Khalaq ada hu di situ. Khalaqahullahu. Nah, Yang menciptakannya adalah Allah. nah ya. Waman khalaqal qamara. Nah, al-qamara, dan siapa menciptakan bulan? Al-qamara dibaca mansub karena sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bihi, ya, objek dari khalaqa. Ya Abdurrahmani. Nah, ya Abdurrahmani. Lihat, wahai Abdurrahman. Abda dibaca abda mansub. Kenapa? Munada ya apa tadi? Munada apa namanya tadi? Munada Munada mudhaf. Ya, munadanya berupa mudhaf. Ya, ketika munadanya berupa mudhaf maka dia menjadi mansub. Ya Abdurrahmani. Nah, ar-Rahmani mudhafun ilaih. Nah, khalaqahullahu, yang menciptakannya, hu kembalinya ke Al-Qamar. al-qamara. Nah, al-qamara mudzakkar, isim mudzakkar, sehingga kata gantinya pakai hu, ya. Khalaqahullahu, yang menciptakannya bulan adalah Allah. Nah, lanjut. Al-mudarrisu. Waman khalaqan najuma Apa kira-kira? Ini jamak dari najmun. Apa jamak dari najmun? nuju. Nujum, ya. Waman khalaqan nujuma ya Ahmad. Ya, Ya kenapa jadi mansub? Dia mudhaf bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Jadi kalau bukan mudhaf jangan dijadikan mansub. Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu. Nah, Khalaqahallahu. iya. Dan siapa yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Ya. Yang menciptakannya adalah Allah. Iya, bagus ya. Waman khalaqan nujuma. Nah, an-nujuma maf'ulun bihi, ya, sehingga dibaca mansub. An-nujum ini adalah jamak. Nah, mufradnya apa? Najmun. Ya, najmun bintang, nujumun bintang-bintang. Ya Ahmad, wahai Ahmad, khalaqahallahu, yang menciptakannya adalah Allah. Di sini lihat khalaqaha, ha merujuknya kemana? An-nujuma. Lihat, an-nujuma tadi kan jamak, ya. Sedangkan kata gantinya di sini pakai apa? Ha. Artinya apa? Mufrad muannas. Hiya. Kenapa? Padahal an-nujum di sini jamak. Kenapa kata gantinya justru pakai mufrad untuk muannas? Ha. Kenapa? Iya, ya, ini udah pernah ya dibahas ya. Jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Jadinya pakainya ha, ya. Masih ingat ya? Ini pelajaran apa? Jilid 1 atau jilid 2 nih? Jilid 1. Masih 1 ya. Nah, dibuka lagi nanti kalau lupa ya. Jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Nah, ya, silakan lanjut. Yaqub. Ya Ustazu. Yaqubu apa Yaqubun? Yaqubun. Yaqubu, ya, karena dia apa? Isim ghairu munsharif. Nama ajam, nama non Arab. Jadi termasuk isim ghairu munsharif. Nah. Yaqubu, ya Ustazu, indi su'alun laisat lahu alaqatun bid darsa. Ada bi itu huruf apa? Jar. Huruf jar. Bid darsi. Nah, bid darsi. Nah. Wahai Ustadz, saya memiliki persoalan. Soalun. Saya memiliki pertanyaan. Satu pertanyaan. Siapa? Laisat selahu. Laisat itu tidak. Lahu memiliki, dia memiliki. Tidak memiliki ilaqah, hubungan. Bidarsi, tidak memiliki hubungan dengan pelajaran. Jadi dia mau bertanya di luar pelajaran gitu. Ma huwa, apa itu? Apa dia? Ma huwa, apa dia? Ya. Ya Ustadzu, wahai Ustadz.
indi su'alun. Saya memiliki satu pertanyaan. Laisat lahu, yang mana dia tidak memiliki ilaqatun, keterkaitan atau hubungan bidarsi, dengan pelajaran. Nah, mahwa, apa itu? Nah, silakan lanjut. Qara'tu, Ada A-nya di situ? qara'tu, Nah, qara'tu fi kitab, ada fi. fi kitabi an-najuma, Annan nujuma. Ya, afan. Qara'tu fi kitabin. Ya, karena apa? Enggak ada alif lam. Qara'tu fi kitabin an-nujumu, Anna di sini kan anna ditambah an-nujum menjadi annan nujuma. annan nujuma Ab'adu ab'adu minasyamsu, ada min. minasyamsi. Naam. Asahihun hadza, Apakah saya membaca, as-sahih? Oh ya. Artikan dari depan. saya membaca di buku itu. Di sebuah buku. Di Nggak ada alif lam ya. Kalau ada alif lamnya baru di buku itu. Kalau nggak ada alif lamnya di sebuah buku, bukunya dia nggak jelasin buku yang mana. Saya membaca di sebuah buku, sesungguhnya bintang-bintang dan Ab'adu apa? Ab'adu asalnya dari ba'idun. Ba'idun apa artinya? Jauh. Nah, kalau ab'adu Lebih jauh. iya, lebih jauh. Seperti apa? Jamilun, bagus. Ajmalu, lebih bagus. Ba'idun, jauh. Ab'adu, lebih jauh. Namanya isim apa? Isim tafdil. Tafdil. Ya. Nah, silakan. Saya membaca di sebuah buku, sesungguhnya bintang-bintang lebih jauh dari matahari. Nah, Apakah ini benar? iya ya. Qara'tu fi kitabin. Qara'tu, saya membaca fi kitabin, pada sebuah buku. Annan nujuma, bahwasanya bintang-bintang. Lihat an-nujuma, kenapa dibaca mansub fathah? Ada isim anak, Bang? Ya, sebagai isim anak ya. Karena anak seperti halnya inna menjadikan isim menjadi mansub. Annan nujuma, bahwasanya bintang-bintang itu ab'adu, lebih jauh minasyamsi, lebih jauh daripada matahari. As-sahihun hadza, apakah ini benar? Ya, lanjut. Al-mudarrisu, na'am, hadza sahihun mimma khalaqallahu al-insanu ya Usmanu. Benar. Mimma khalaqallahu, apa gimana? Ulangi. Mimma khalaqallahu al-insanu. Al-insana. Iya. Insana. Kenapa al-insana? Objek, betul. Ya Usmanu. Naam, ya Utsmanu. Terjem. Ya, ini benar. Sesungguhnya Allah menciptakan Mimma. Mimma artinya apa? Mimma itu asalnya dari dua kata, yaitu pertama min, huruf jar, min, dan ma. Min artinya apa? Dari. Kalau ma apa? Jadi min ma menjadi mimma. Dari apa? Gitu. Dari apa Allah menciptakan manusia? Iya. Wahai Usman. Iya, bagus ya. Naam, hadza sahihun. Nah, tadi kan Yakub bertanya kepada gurunya, ya, bintang-bintang itu apa? Lebih jauh daripada matahari. Apakah ini benar, wahai Ustadz? Maka jawab Ustadznya mengatakan, "Na'am, hadza sahih." Iya, benar. Bahwasanya apa? Bintang lebih jauh daripada matahari. Nah, terus setelah itu Ustadznya bertanya kepada Utsman, "Mimma khalaqallahu al-insana
Jadi mimma asalnya min dan ma-nya sebenarnya asalnya panjang. Ya, ma kan kata tanya panjang ya. Ma hadza ma-nya panjang. Tapi ketika dia digandeng dengan huruf jar menjadi pendek. Nah, nanti kita akan jelaskan di latihan-latihan yang ada nanti. Jadi ketika huruf jar ketemu dengan huruf kata tanya ma, maka ma-nya berubah jadi pendek. Jadi mimma. Dari apa? Ya. Asalnya apa? Min dan mimma. Dari apa? Khalaqallahul insana. Allah menciptakan al-insana. Lihat lafaz Allah. Allahu dibaca marfu. Kenapa? Fa'il. Nah, sahih sebagai fa'il, sebagai subjek. Kemudian al-insana dibaca mansub sebagai objeknya. Allah menciptakan manusia. Subjek, predikat, objeknya. Fa'il, fi'il dan maf'ulun bihi. Ya, al-insana maf'ulun bihi sehingga dibaca mansub. Ya Utsman, wahai Utsman. Ya, lanjut. Utsmanu khalaqallahul insana min tin. Iya, Mintinin. nin ya, nggak ada alif lam tanwinnya ya, mintinin. Nah, khalaqallahul insana. Nah, sama penjelasannya seperti tadi ya. Allah, lafaz Allah sebagai fa'il, al-insana maf'ulun bihi. Allah menciptakan manusia min tinin, dari tanah. Nah. Kemarin sudah dijelasin ya. Tinin itu apa? Tinun itu apa? At-turabul mukhtalitu bil ma'i. Tanah yang tercampur dengan air. Tanah yang basah ya, tanah liat ya, yang bisa dibentuk-bentuk. Nah, ya silakan lanjut. Al-mudarrisu ahsanta ya Utsmanu wa mimma khalaqallahu aljanna ya Aba Bakrin. Nah, kamu benar wahai Utsman. ahsanta ya, bagus, kamu bagus. Kamu bagus wahai Utsman. Asalnya kan apa? Hasanun gitu. Ahsanta, kamu bagus. Dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Aba Bakrin? Wahai Abu Bakrin. Nah, ya. Ahsanta ya Utsmanu. Bagus wahai Utsman. Bagus. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Abu Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan al-janna? Lihat al-janna. Di sini apa? Mansub kenapa? Iya, maf'ulun bihi. Kemudian ya Aba Bakrin. Lihat Aba Bakrin. Kenapa bukan Abu Bakrin? Munada. Naam, dia munada mudhaf. Karena munada mudhaf, maka dia dalam kondisi mansub. Asalnya tuh Abu Bakrin, ketika ditambahkan ya menjadi Aba Bakrin. Nah, dia mansubnya dengan alif. Kan aba gitu ya. Kenapa dengan alif? Karena termasuk asmaul khamsah. Udah kita bahas ya, asmaul khamsah. Abu Bakrin marfu dengan wawu. Aba Bakrin mansub dengan alif. Ya, alif. Kemudian apa? Abi Bakrin ini majrur dengan iya. Nah, ini Aba Bakrin mansub dengan alif karena dia termasuk asmaul khamsah. Nah, selanjutnya Khalaqallahul janna min narin. Ya. Allah menciptakan jin dari api. Iya, ya. Khalaqallahul janna min narin. Allah menciptakan jin dari api. Nah, selanjutnya Al-mudarrisu kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin. Nah, kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin. Tajim. Bagaimana kamu Arafta asalnya apa? Arafa ya'rifu ini tinggi ya? Mengetahui, mengenal. Oh iya benar. Arafa kan apa? Tak kenal maka
ta'aruf ya, ta'aruf arafa sama asal katanya sama arafa, mengenal, mengetahui. Kaifa arafta dzalika ya Abu Bakrin? Gimana artinya? Bagaimana kamu mengenal, Mengetahui saja kita mengetahui. bagaimana kamu mengetahui itu wahai Abu Bakrin? Iya, ya. Arafa asalnya arafa, mengetahui atau mengenal. Kaifa arafta, bagaimana kamu mengenal, bagaimana kamu mengetahui dzalika itu ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakrin ya. Kenapa? Ya bagaimana kamu tahu tentang hal itu wahai Abu Bakrin ya. Lanjut. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Bakrin. Oh, Abu Bakrin. Araftu dzalika minal Qur'ana Ada min? minal Qur'anil Karimi. Iya, minal Qur'anil Karimi. Lanjut. Faja'a fi suratul suratil A'rafi anna iblisa qala Allah. Nah, Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. nah. Abu Bakar. Saya mengetahui itu dari Al-Qur'anul Karim. Nah. Faja'a Ja'a apa ja'a? datang ya. Datang Di surat Al-A'raf. Sesungguhnya iblis berkata kepada Allah. Nah, tadi antum bacanya gimana? Anna iblisa Qala Allahu. bukan qala Allahu, tapi apa? Qala lillahi. Ya, berkata kepada Allah. Ya, makanya di sini lihat untuk lafadz Allah. Kalau dia enggak, lafadz Allah kan di depannya harusnya ada apa? Alifnya kan? Iya. Di sini ada alifnya enggak? Enggak ada. Jadi lafadz Allah itu seharusnya ada alifnya di depan. Allahu. Tapi ketika enggak ada alifnya itu menunjukkan sebenarnya di situ ada huruf jar, yaitu huruf apa? Li, huruf lam. Maka dibaca kalau enggak ada alifnya harusnya kita baca lillahi, bukan Allahu. Apa? Lillahi. Ya, maka di sini anna iblisa qala lillahi. Jadi artinya gimana? Sesungguhnya iblis berkata kepada Allah. Iya, iblis berkata kepada Allah. Saya khairum minhu. Saya lebih baik. Saya lebih baik darinya. Dari Adam. Khalaqtani, kamu menciptakan saya, Iya. min narin dari api, wa khalaqtahu, dan menciptakannya min tinin, Iya, wa dari, khalaqta, dan kamu. dan kamu menciptakannya dari tanah liat. Iya. Nah, ya. Jadi tadi kan tahu siapa namanya? Abu Bakar tahu bahwasanya jin itu diciptakan dari api. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Dia menjawab, araftu dzalika. Araftu, ya, arafa menjadi araftu. Araftu dzalika, saya mengetahui demikian itu minal Qur'anil Karimi, dari Al-Qur'an Al-Karim. Minal Qur'ani, ada huruf jar min sehingga dibaca majrur Al-Karimi. Al-Qur'ani. Adapun Al-Karimi kenapa dibaca majrur juga? Na'at untuk Al-Qur'ani. Nah, faja'a ya. Maka telah datang. Ya, fa-nya bisa diterjemahkan maka, atau kalau tidak diterjemahkan juga enggak apa-apa. Nah, ja'a artinya datang. Faja'a, datang. Maka datang. Fi suratil A'rafi, pada surat Al-A'raf. Nah, surati majrur karena ada huruf jar fi. Al-A'rafi majrur karena mudhafun ilaih, ya. Suratul Rahmani, ya, mudhafun ilaih. Kalau na'at dua-duanya harus ada alif lamnya. Ini kan satunya enggak ada alif lamnya, jadi enggak mungkin na'at. Anna iblisa, bahwasanya iblis. Nah, iblisa dibaca mansub karena Ada huruf ada anna. Nah, dia iblisa di sini posisinya sebagai isim anna. Nah, isim anna itu mansub. Qala lillahi, ya. Bahwasanya iblis berkata kepada Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani, ya, khalaqta engkau menciptakan, ni aku, khalaqtani engkau menciptakan aku, min narin dari api, wa khalaqta dan kamu menciptakan dia, yaitu Adam,
Mintinin dari tanah. Tanah. Nah, ya. Jadi dia tahu dari Al-Qur'an. Jadi perkataan iblis kepada Allah, dan iblis itu termasuk daripada golongan jin. Jadi jin itu diciptakan dari api, sedangkan manusia yaitu Adam diciptakan dari tanah. 6 itu saja mungkin ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya. 6 demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.